Rekan-rekan, saya akan memberi penjelasan terkait dengan rekan-rekan mahasiswa yang akan menyusun ya, baik itu menyusun tugas, tugas akhir, skripsi, tesis ya. Nah, ini saya berikan kiat-kiatnya karena sering ada mahasiswa yang pada saat mau menyusun dia blank ya. Dia blank, nggak tahu harus ngapain, atau kalaupun tahu juga masih sedikit-sedikit gitu ya, sehingga menyebabkan penyusunannya tidak efektif ya. Harusnya bisa cepat selesai, ini kan jadi panjang waktunya ya. Nah, itu kan namanya tidak efektif ya. Ini saya kasih kiat-kiatnya ya. Nah, judulnya adalah ketentuan dan persiapan membuat tugas akhir, skripsi atau tesis ya. Jadi ceritanya penelitian lah gitu ya. Kemudian memahami setting penelitian secara menyeluruh ya. Jadi kita nggak sekedar tahu sedikit-sedikit, tapi kita harus mindsetnya kita tahu deh ya, supaya kita tahu langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan ya, gitu ya. Jadi agar efektif dalam menyusun penelitian, maka dianjurkan satu, mahasiswa perlu memahami pakai metode apa. Jadi metodenya harus tahu dulu ya, kuantitatif atau kualitatif atau mix ya. Nah, karena kan ada berbagai keterbatasan, jadi kita harus siapkan itu. Ya kira-kira bagaimana metodenya, mau metode apa, disitulah peran dosen pembimbing atau dosen mata kuliah metode penelitian di sini ya penting ya. Jadi mahasiswa paham betul ya, kira-kira dengan waktu dan kondisi situasi yang terbatas atau berbagai hal yang terkait ya, jadi bisa dipahami ya, atau bisa diantisipasi lebih dulu ya. Nah, kemudian ada gambaran awal tentang variabel ini ya. Jadi kalau kita sudah memilih mau memilih judul, maka kita berarti sudah mulai memahami apa yang variabel yang kita teliti ya. Karena dalam judul penelitian itu terkait atau ada di dalamnya itu terdapat yang namanya variabel ya. Jadi kita tahu tentang variabel, mulai mengenal definisi dan instrumen, itu aja dasarnya itu awal-awalnya dulu ya. Jadi kenapa variabel itu penting, definisinya, instrumennya ya. Ya, karena supaya kita bisa nyusun latar belakang ya. Jangan lupa nyusun latar belakang itu ya, itu sangat terkait dengan instrumen ya, sebetulnya begitu. Yang membuat latar belakang tidak tersusun dengan baik itu salah satunya karena definisi variabel atau syukur-syukur instrumennya bisa tahu, yaitu tidak terpahami ya. Nah, jadi untuk menyusun latar belakang perlu ada gambaran awal. Apa saja sih yang jadi masalah? Nah, definisi masalah itu adalah kesenjangan, gap antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi disitulah kita perlunya memahami instrumen di situ ya. Nah, gimana kita mau ngangkat gapnya, bagaimana kita mau ngangkat masalah, sementara kita nggak tahu instrumen ya, atau paling tidak beberapa definisi bukan definisi dari si variabelnya. Syukur-syukur kalau dimensi atau indikatornya ya, sedikit-sedikit lah tahu ya. Nanti dilengkapi di bab 3. Ini kan untuk kebutuhan latar belakang di bab 1 ya. Jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya gambaran awal instrumen akan mudah penyusunan. Ya, betul ya. Kalau gambaran awalnya sudah ada, maka tinggal kita lengkapi. Nah, kemudian tentukan topik. Ini di bab 1 ya, tentukan topik atau variabel penelitian. Serta lokasi yang akan diteliti. Ya, upayakan yang mudah dijangkau. Kemudian profil dari lokus ya, lokasi penelitian ini harus kita ada juga. Terus gali masalah yang terjadi, ini di bab 1 ya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini untuk memperkuat latar belakang masalah. Jika perlu, sertakan tabel untuk mendukung masalahnya. Ya, jadi kalau ada kesenjangan atau ada masalah, itu kalau bisa didukung dengan tabel ya. Siapkan jurnal penelitian sesuai variabel atau judul yang diteliti. Mulai cuplikan jurnal penelitian dikumpulkan di bab 1. Jadi jurnal itu di bab 1 cuplikannya aja ya. Nanti lebih lengkapnya di bab 2 diuraikan ya. Kemudian untuk masalah harus linear dengan topik atau variabel ya. Harus ya. Jadi jangan sampai masalah dengan topik atau variabel dengan judul nggak nyambung ya. Kemudian yang
Bab 2, kumpulkan teori. Baik teori dan juga jurnal sesuai dengan topik variabel. Kemudian yang kedua, teori mencakup definisi dan penjelasannya. Lebih bagus jika ada indikatornya, ya. Jadi kalau nyari jurnal, syukur-syukur kalau dapat indikator itu lebih membantu Anda, ya. Nah, jika jurnal hasil penelitian dahulu terkait judul penelitian kita penting dikumpulkan, ya. Nah, kalau Anda ngumpulkan jangan lupa ya dicatat, diarsipkan, jangan sampai enggak, nanti repot Anda sendiri. Selanjutnya buatlah intisari sintesis dari teori tersebut, ya, kita buat, ya. Jadi intisarinya bagaimana, ya, dari teori-teori itu sintesis, ya. Yang keempat, penelitian dahulu perlu dikemukakan untuk memperkuat teori dan variabelnya dengan variabel yang teliti. Jadi di jurnal kan ada penelitian dahulu itu ada ininya, ada variabelnya. Nah, kemudian ini ya dengan variabel yang kita teliti. Lengkapi dengan kerangka pemikiran ya kalau untuk kuantitatif, ya. Kuantitatif. Untuk bab 3, metode penelitian. Metode apa yang akan digunakan, ya. Bagaimana membuat instrumen penelitian, definisi operasional untuk kuantitatif dan definisi konseptual untuk kualitatif. Siapa saja yang harus diberikan angketnya diwawancara, nah ini untuk kuantitatif. Kalau angket pakai kuantitatif, kalau wawancara untuk kualitatif, ya. Atau dua-duanya mix, ya. Bagaimana menganalisis data yang data lapangan diperoleh, ya. Nah, kalau kita bagiin angket atau kita wawancara, bagaimana kita melakukan analisisnya, ini dikemukakan di bab 3, ya. Nah, kemudian bab 4. Bab 4 itu apa sih? Bab 4 itu menuangkan hasil-hasil penelitian di lapangan, ya. Terus yang kedua melakukan pembahasan, yaitu apa sih itu pembahasan, membandingkan atau menganalisis teori jurnal dengan hasil penelitian di lapangan, ya. Nah, sesuai dengan rumusan masalah, ya. Yang ketiga melakukan perhitungan kuantitatif dan membahas dengan metode triangulasi, itu salah satunya, ya, untuk kualitatif. Bab 5 membuat kesimpulan dengan melihat rumusan masalah dan juga pembahasan. Nah, jadilah kesimpulan, ya. Kemudian juga suka ada implikasi jadi implikasi dan saran, ya. Itu, ya. Nah, kemudian hal yang penting, satu data pustaka bisa juga menggunakan Mendeley, ya. Nanti Anda pelajari lagi Mendeley. Sejak nyusun bab 1 harus simpan pustaka atau sumbernya, tidak berceceran, betul harus disimpan, ya, supaya Anda nggak repot. Sering mahasiswa yang kerepotan pada saat nyusun data pustaka karena pada hilang, ya. Angket atau kuesioner baik itu kuantitatif atau wawancara untuk kualitatif bisa digunakan Google Drive, ya, atau Google Form, ya. Nah, itu silakan. Itu sekarang udah ada model yang pakai itu, ya, Google Drive. Ini kan jadi memudahkan, ya, dengan situasi pandemi ini. Kemudian data. Oke, gitu aja rekan-rekan. Semoga sukses dalam menyusunnya. Makasih.